Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran prakarya aspek pengolahan buat kelas 9, buat materinya yaitu buat sekarang. Sebelumnya kita di KD 3.1 sama KD 3.2. Nah, sekarang kita ke KD 3.3 yaitu buat materinya yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan ikan, udang, cumi, rumput laut. Nah, menjadi produk pangan jadi siap konsumsi yang ada di wilayah setempat. Untuk 4.3-nya yaitu membuat bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan yaitu daging, telur, susu, dan perikanan itu ada ikan, udang, cumi, rumput laut. Menjadi produk pangan setengah jadi siap konsumsi serta menyajikan atau melakukan kemasan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat yang pertama memahami pengertian bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan. Yang kedua yaitu menyebutkan jenis dan karakteristik jenis-jenis bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan yang ada di lingkungan sekitar atau wilayah setempat dan wilayah lainnya. Yang ketiga yaitu membedakan bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari hasil samping perikanan dan peternakan menjadi makanan berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri. Nah, jadi di pembelajaran ini kalian harus tahu pengertian dari bahan setengah jadi itu apa, produk samping dari bahan hasil samping peternakan itu apa. Contohnya tadi di peternakan itu ada bahan sampingnya itu ada daging, telur, itu susu, dan di perikanan itu ada ikan, udang, cumi, sama rumput laut ya, seperti kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu ke peta materinya. Nah, bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua jenis dan manfaat atau karakteristik. Yang ketiga yaitu metode pengolahan, selanjutnya yaitu tahapan pengolahan atau proses, yang terakhir yaitu kemasan dan penyajian produk pengolahan. Oke, ke materinya ya. Yang pertama yaitu ada pengertian. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Nah, bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Jadi tidak semua bahan setengah jadi itu bisa langsung dikonsumsi, tapi ada juga yang memerlukan yaitu pengolahan ya. Jadi pengertian dari bahan pangan setengah jadi itu adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Itu ya bahan pangan setengah jadi.
Oke, selanjutnya ke olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat karena pengolahan bahan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku seperti contohnya di sini ada bakso, ada sosis, ada nugget, atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, ada telur asin, dan juga ada abon ya. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja. Oke, selanjutnya jenis dan manfaat. Tadi pengertiannya sekarang yaitu jenis dan manfaat. Nah, jenis dan bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagian bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi, diantaranya yaitu ada bakso ikan. Nah, bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ada ikan tuna, bisa juga dari surimi, atau bisa juga ada udang, ada ikan kakap, dan ada juga yaitu ikan marlin. Nah, ini bisa dibuat jadi olahan bakso ikan ya. Diramu dengan tepung tapioka ya, dan diracik bumbu-bumbu istimewa ya tentunya itu. Nah, masing-masing mempunyai rasa khas yang menggugah selera, sangat berbeda dengan bakso daging. Nah, kalau bakso ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Bakso ikan sangat nikmat dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. Di musim hujan atau cuaca dingin, bakso ikan adalah teman setia yang menghangatkan tubuh. Nah, jadi bakso ikan ini adalah bahan pokoknya itu bisa terbuat dari ikan tuna atau surimi, atau juga udang, atau bisa dari ikan kakap dan ikan marlin. Oke, itu bahan setengah jadi dari ikan itu ada bakso ikan ya. Selanjutnya ada dendeng cumi. Nah, dendeng adalah makanan kering, sebagian salah satu produk awetnya yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran ini ada dari lembaran daging cumi, diberi campuran gula dan dikasih garam, dan itu dikasih bumbu-bumbu lain ya. Kemudian dikeringkan. Selain rasanya yang gurih dan lezat dengan cumi jangan merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yang masa simpannya lebih lama. Jadi secara diolah dengan dendeng cumi ini bisa masa simpannya itu akan lebih lama ya. Dengan cumi merupakan hasil olahan laut yang cukup banyak memiliki penggemar sehingga mudah diperjualbelikan di pasar tradisional, supermarket, atau penjualan dengan sistem online. Itu dari dendeng cumi ya. Oke, selanjutnya yaitu ada terasi udang. Terasi udang atau disebut juga belacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang bisa digunakan untuk membuat terasi ini adalah ada udang rebon, atau udang yang berukuran kecil. Jadi udang rebon itu adalah udang yang berukuran kecil ya. Terasi berbentuk seperti pasta atau adonan dan berwarna hitam kecoklatan. Kadang diberi bahan pewarna merah sehingga ada yang berwarna kemerahan.
Udang rebon yang telah direbus lalu digiling dan ditambahkan garam, kemudian difermentasikan atau diragikan lalu dijemur agar kadar air menjadi rendah. Kemudian digiling kembali hingga dapat dibentuk menjadi bentuk-bentuk umum terasi. Itu cara pembuatan terasi ya. Oke, pada produk ini memiliki bau yang sangat tajam. Tentu ya, terasi itu mempunyai bau yang sangat tajam. Nah, biasanya terasi ini digunakan untuk membuat sambal ya. Dapat juga digunakan untuk membuat kerupuk terasi atau sebagai bumbu-bumbu bahan penyedap masakan dalam beberapa resep masakan di Indonesia. Biasanya membuat kerupuk rangginang juga ada yang memakai terasi kayak gitu ya. Oke, selanjutnya tepung rumput laut. Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung, peragaan rumput laut akan sangat bermanfaat di samping lebih praktis dalam penggunaan dan penyajian juga memudahkan dalam hal pengemasan dan pengangkutan. Tepung keraganan rumput laut ini sangat besar perannya, terutama sebagian pengatur keseimbangan, bahan pengental, atau pembentukan kayak pengemulsi dan lain-lain. Nah, sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri. Biasanya dari tepung rumput laut ini banyak dimanfaatkan oleh industri. Contohnya dibuat makanan, obat-obatan, ada juga yang dibuat kosmetik, ada juga yang dibuat ini bahan tekstil atau cat, pasta gigi, dan industri lainnya. Itu salah satu contoh dari olahan tepung rumput laut ya. Oke, selanjutnya ada telur asin. Nah, ini telur asin ini di Indonesia sangat populer ya. Oke, telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah itu dari telur itik ya. Meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain seperti ada telur bebek. Nah, di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telur asin biasanya memiliki ciri khas dari itu dilihat dari cangkang telur berwarna hijau kebiruan ya. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi memiliki ciri bagian kuning telur. Nah, ini kuning telurnya berwarna agak kemerahan, kering. Jika digigit tidak mengeluarkan cairan, tidak menimbulkan bau amis, dan rasa asin tidak menyengat tekstur berminyak. Mungkin kita nanti akan mencoba ya untuk membuat telur asin. Oke, selanjutnya yaitu ada dendeng daging. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas di bumi dan saus asam, asin atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es. Nah, dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Kalau tadi ada kalau dari ikan itu ada dendeng cumi. Nah, kalau ini ada dendeng. Biasanya dendeng ini bisa terbuat dari daging sapi ya, kayak gitu. Nah, dendeng termasuk makanan berbentuk lempengan yang dibuat dengan cara pengeringan. Bumbu yang digunakan dalam pembuatan dendeng adalah ini menggunakan garam dapur, gula merah, dan rempah-rempah. Nah, garam dapur merupakan bahan pemberi cita rasa dan pengawetan pada makanan karena dapat menghambat pertumbuhan dasar reni. Oke, selanjutnya yaitu kornet. Nah, sebelumnya kita di KD 3
1.2 kita pernah membahasnya kornet ya. Di sini juga ada nih. Kornet daging. Nah, kornet daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau sachet. Dengan diproses menjadi kornet, masalah penyimpanan daging sapi segar dapat diatasi. Agar awet, daging sapi memang harus disimpan pada suhu dingin atau suhu beku akibat menjadi tidak praktis apabila akan digunakan. Nah, sedangkan daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet kemudian dikalengkan dapat disimpan pada suhu kamar sekitar 2 tahun. Daging kornet dapat dihidangkan sebagai campuran, ada yang dibuat campuran perkedel, kornet, daging sapi atau telur dadar, ada juga campur mie rebus, ada juga yang dijadikan pengisian roti serta makanan lainnya ya. Itu dari kornet. Oke, selanjutnya keju. Oke. Nah, keju terbuat dari susu. Keju ini ada yang terbuat dari susu sapi, ada juga dari susu kerbau maupun ada juga yang dari susu kambing ya. Tekstur lembut dan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat pada dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Nah, hasilnya kemudian dikeringkan, diproses dan diawetkan dengan berbagai cara. Nah, pada produk keju banyak variasinya tergantung dari jenis susu, metode pengentalan dan proses pembuatannya. Nah, produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah yang dibuat sebagai produk susu bubuk dan ada juga yang dibuat ada yogurt. Ya, kayak gitu. Itu manfaat dan jenis atau karakteristiknya. Oke, buat materi hari ini mungkin dicukupkan sekian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti tentang pengertiannya atau tentang manfaat dan jenisnya, hasil olahannya, bisa nanti di chat WA ke Bapak ya. Oke, dicukupkan sekian materi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.